Ya, kita melanjutkan dialog pagi ini, Pak Ikrar. Tadi kita membahas bahwa mungkin memang kecurangan dan juga ketidaksiapan di berbagai lini begitu ya Pak, terkait ada banyak kekurangan juga dalam pelaksanaan. Maka kita mempertanyakan kesiapan KPU Bawaslu dan mungkin outputnya adalah dari kinerja KPU dalam pelaksanaan Pilpres ini. Bagaimana Anda mengkritisi ya, ini, jadi Pak? begini ya, kalau KPU pada tingkatan nasional, menurut saya itu saya percaya 100% lah mereka itu independen. Tapi pelaksana-pelaksana di daerah ini, ya, karena Anda tahu ya, yang namanya Indonesia itu bukan cuma Jakarta atau Surabaya atau Medan, ya. Indonesia ini begitu luasnya dan kadang-kadang orang di daerah itu kadang-kadang juga begitu hubungan antara rakyat dengan penguasa itu seperti benar-benar antara raja dengan kaulanya. Jadi itu yang terjadi dan kadang-kadang mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena perasaan rasa takut ya. Itu bisa kita lihat betapa banyaknya petugas-petugas di lapangan itu ya yang dipecat, baik itu kepala KPUD-nya, ketua KPUD-nya di daerah ya, di beberapa daerah sebagai akibat dari kecurangan pada masa pemilu legislatif. Itu baru pemilu legislatif, apalagi pemilu presiden yang calonnya cuma 2 orang itu ya. Dan ketika misalnya seorang kepala daerah itu berasal dari kubu A atau kubu B, itu pasti juga akan berupaya mempengaruhi proses pemungutan suara ataupun penghitungan suara pada tingkatan daerah itu. Intervensi dan keberpihakan masih sangat besar. Buat saya sih, kalau kita lihat dari segi penghitungan suara ya, itu sekarang semakin sulit untuk bisa dimanipulasi. Kenapa demikian? Karena KPU sudah sangat transparan menaruh atau mengupload tadi semua formulir C1-nya. Cuma kan bagaimana C1-nya itu dibuat, nah itu juga menjadi satu problem juga ya, kalau memang ternyata masih ada kecurangan-kecurangan pada tingkatan TPS atau pada tingkatan yang lain juga begitu. Baik, Pak Riza, ini pada saat kemarin Pak Prabowo konferensi pers begitu, kenapa tidak didampingi oleh mungkin calon wakil presiden Bapak Hatta Rajasa dan Pak Anies Mata juga tidak hadir? Ini apa yang bisa kita interpretasikan dari ini? Tidak ada masalah, itu kan masalah teknis saja, sudah dijelaskan di media bahwa pada saat yang bersamaan Pak Hatta tidak di tempat, ada acara yang kebetulan tidak bisa ditinggal, juga Pak Anies Mata, kemudian tidak lama kemudian ada statement dari PAN yang menyatakan bahwa Pak Derajat Wibowo bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, kemudian menjelaskan sangat clear bahwa PAN tetap setia dalam barisan merah putih. Bahkan statement Anies Mata lebih keras lagi dan PKS terus komitmen di garda terdepan juga dalam barisan garda merah putih. Koalisi artinya perpecahan dalam koalisi tidak ada begitu ya? Justru ini juga menjadi pembelajaran saya kira bagi kita semua bangsa Indonesia bahwa kita menunggu niat baik, komitmen dan konsistensi ya di kedua belah pihak begitu Bang. Ya kan? Jadi jangan sampai karena mau dapat suara ya kan masing-masing atau siapapun menyampaikan hal-hal yang baik, tapi ketika sudah jadi atau berubah. Begitu juga dari kubu JKW-JK ya yang dulu selalu mengomong tanpa transaksional, tanpa ini ya kan. Nanti tahu-tahu bagi-bagi juga gitu, malah minta-minta partai lain bergabung. Jadi ya kita tunggulah nanti masyarakat akan melihat siapa sebetulnya yang jujur dan yang konsisten untuk membangun Indonesia ke depan. Tanggapan Anda Pak Ikrar, apa yang kita bisa interpretasikan dari sikap-sikap kemarin tidak kalau dilihat dilihat dari hasil survei dan juga hasil dari pemilu presiden itu sendiri ya, sebetulnya ya partai-partai politik yang berada di Prabowo Hatta itu ya, itu jauh lebih solid dibandingkan dengan yang ada di sini. Maksud saya begini loh, Anda lihat ya PKPI itu yang menjadi koalisinya Jokowi JK itu 72% masuk ke Prabowo Hatta ya. Di situ menunjukkan betapa faktor mungkin mantan militer atau keluarga militer itu lebih condong ke sana ya. Dan Anda juga tahu ya PKB ya itu cuma berapa 53% kalau nggak salah yang mendukung Jokowi JK ya. Kalau PDIP jelas ya itu. Dan tapi kalau Anda perhatikan juga karena partai di sini juga banyak dan kemudian itu misalnya Golkar itu 40% lebih masuk juga ke Jokowi, demikian juga dari PAN juga demikian, bahkan PKS juga demikian ya. Nah itu yang menyebabkan makanya Jokowi JK itu bisa menang. Dan satu hal yang harus diingat juga bahwa
generasi muda itu ya di saat-saat injury time itu yang kemudian bisa mengubah suara. Nah kalau kemudian tadi Bung Riza mengatakan bahwa mereka juga bermain-main dua kaki, ya buat saya memang iya. Ya. Nanti kita lihat saja ya. Kenapa demikian? Anda lihat begitu hasil counting baru 50% saja itu Golkar udah menggeliat ya. Dan kemudian begitu 70% P3 juga udah menggeliat ya. Itu yang kemudian kalau kita perhatikan ya. Dan Anda lihat aja kemarin ketika Prabowo membuat satu statement atau pidato itu SDA ada di situ. Tapi bagaimana tokoh-tokoh P3 yang lain yang selama ini juga boleh dikatakan berseberangan dengan SDA. Apakah kemudian ada di situ atau enggak? Ternyata enggak. Kenapa enggak? Karena tampaknya mereka memang menunggu tanggal 22 itu, dan begitu tanggal 22 sekarang mungkin mereka akan menggeliat bagaimana problem internal partai itu diselesaikan. Pada saat bersamaan posisi P3 juga bukan mustahil juga akan berbelok ke ke Jokowi JK. Bagaimana Anda memprediksi mungkin peta-peta koalisi di kubu Prabowo Hatta begitu nantinya ke depannya seperti apa? Yang jelas paling getol untuk menawarkan diri memang kelihatannya Partai Golkar ya. Jadi kita lihat ya, dan kemudian mereka juga menggunakan ya ancaman-ancaman halus lah gitu ya. Maksud saya ya kalau lo nggak butuh gue nanti gimana, bagaimana siapa yang kemudian mendukung Puan Maharani untuk menjadi ketua DPR MPR, apalagi dengan MD3 yang baru ini undang-undangnya yang banyak retensi ya Pak? Betul, yang katanya bahwa itu harus dipilih ya, dan Golkar katanya siap untuk mendukung itu. Dan memang satu partai Golkar sangat cukup untuk kemudian membalans kekuatan antara pemerintahan Jokowi JK dengan oposisi yang dipimpin oleh Prabowo Hatta misalnya ya. Tapi kita juga tahu bahwa kita belum lihat bagaimana Partai Demokrat itu sendiri ya, kemudian P3, dan bukan mustahil PAN juga ya. Makanya banyak orang mengatakan bahwa ada kecenderungan ada yang akan menyeberang mungkin nanti. Oh ya, dan kan ada yang bilang paling ekstrim jangan-jangan ntar tinggal Gerindra sendiri ya. Tapi yang tidak ekstrim Gerindra dengan PKS ya. Dan mungkin kalau yang paling moderat ya Gerindra, PKS dan PAN. Kalau memang kemudian PAN juga masih tetap di situ. Tapi Anda juga tahu geliat di dalam Partai Amanat Nasional juga cukup tinggi. Ya. Tanggapan Anda Pak Riza, silakan. Ya, jadi kalau dari koalisi ya, jadi memang ini satu yang luar biasa. Kita koalisi permanen ini tidak hanya diperuntukkan dalam proses penanganan Pilpres, tapi memang ke depan bagi perbaikan pemerintahan dan parlemen ke depan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Partai koalisi puas dengan hasil yang ada, semua mendukung dan tetap masih tidak akan menyeberang dan tetap akan mendukung Prabowo. Oh iya, jadi banyak orang menyangka bahwa karena selama ini memang Golkar selalu dalam pemerintahan, kalau nomor 2 yang diputuskan menang, nanti kita belum lihat ya, kami masih punya data-data yang dapat kami buktikan ya, ada 52.000 TPS yang akan kami buktikan, karena kami ini pakai jaringan luar biasa, ada teman-teman PKS mahasiswa punya bukti C1 yang lengkap, dan ini akan kami bawa ke MK dengan sekian banyak truk nanti bukti ini. Golkar itu sebetulnya di luar dugaan orang bahwa akan dimungkinkan menyeberang kalau di sana nanti ditetapkan menang oleh MK. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Justru di Golkar ini sangat solid ya. Orang malah bilang baru ini Golkar masuk dalam satu koalisi Pilpres, sekalipun ini sangat solid sekali. Sangat solid ya, dukungannya luar biasa sekali. Kami juga merasakan ya, tadinya orang luar meragukan, tapi kami sangat merasakan dan membuktikan betapa mesin Golkar ini sangat berpengaruh dan besar. Jadi ini satu luar biasa ya. Begitu juga partai-partai lain ya. Jadi koalisi yang ada ini menurut kami juga sehari ini dan ke depan kami yakin akan tetap solid ya. Bahkan Demokrat jauh-jauh malah udah bilang kalau di sana menang dia lebih senang pada posisi oposisi, sekalipun ada kalimat tetap pendukung pemerintahan. Tapi posisinya ingin di luar ya. Tapi kenyataannya kami punya bukti yang cukup, insya Allah kami bisa memenangkan Mahkamah Konstitusi ke depan. Pak Riza, ini Kebangkitan Indonesia Baru ini melaporkan Pak Prabowo karena terkait pelanggaran Undang-Undang Pilpres. Tapi jangan dijawab dulu, kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.